Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bambang, Aditya, Muhayyaro, dan Yasinta akan mempresentasikan tentang konsep diri. Oke, yang pertama itu adalah yang konsep diri. Konsep diri atau self-concept adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangannya atau persepsi diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, dan kemampuan dirinya dan sebagiannya. Konsep diri menurut para ahli yang kami temuin ada 3, yaitu menurut Burns, menurut Brehm dan Cassin, dan Cringe-DKK. Selanjutnya itu karakteristik konsep diri. Yang pertama itu konsep diri positif. Sebagai pandangan seseorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkan dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Yang kedua itu konsep diri negatif. Self-konsep negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Di sini tuh ada 4. Yang pertama itu adalah reaksi dari orang lain. Terus yang kedua itu perbandingan dengan orang lain. Yang ketiga peran seseorang. Dan yang keempat itu identifikasi terhadap orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Self-knowledge atau pengetahuan diri adalah pemahaman tentang informasi jati diri pribadi seseorang. Pertama, terdapat pengetahuan fundamental bahwa Anda adalah Anda. Pengetahuan diri sendiri tentang kesadaran akan diri, atribut, motivasi, kemampuan diri, serta segala sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Kualitas diri mencangkup tentang nilai yang membedakan kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu harga diri. Harga diri adalah salah satu dimensi dari konsep diri. Harga diri adalah proses evaluasi yang ditunjukkan individu kepada diri sendiri, yang nantinya berkaitan dengan proses penerimaan individu terhadap dirinya. Secara singkat, harga diri dapat diartikan sebagai penilaian terhadap diri tentang keberhargaan diri yang diekspresikan melalui sikap-sikap yang dianut individu. Harga diri yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini. Sedangkan orang yang memiliki harga diri rendah cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Harga diri menurut Stuart and Sandon yaitu penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Harga diri adalah sesuatu yang dapat diubah tergantung kepada keinginan individu itu sendiri. Selanjutnya, persepsi akan kontrol diri. Self-control sangatlah penting untuk mengendalikan perilaku kita. Albert Bandura 1997, 2000, dan 2008 dalam Baron and Byrne 2004, 183 mencetuskan teori tentang aplikasi diri atau self-efficiency, yaitu perasaan akan kemampuan kita dalam mengerjakan suatu tugas, perasaan bahwa diri kita kompeten dan efektif. Manfaat dari perasaan kontrol ini adalah adanya learned helplessness, yaitu rasa dan pembelajaran ketidakberdayaan dan menyerah saat manusia tidak memiliki kendali atas kejadian buruk yang terus terulang. Pengendalian diri juga didefinisikan sebagai kapasitas manusia untuk mengendalikan respon, terutama dalam fungsi untuk beradaptasi dengan norma ideal, moral, ekspektasi sosial, dan pencapaian jangka panjang. Identitas personal dan sosial. Identitas pribadi dapat dengan mudah dipahami sebagai perasaan diri bahwa seseorang berkembang seiring dengan bertambahnya usia.
Ini bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang selalu berubah saat individu mengalami dimensi baru dalam hidup. Identitas sosial dapat dipahami sebagai pemahaman kita tentang siapa dan siapa orang lain, dan secara timbal balik pemahaman orang lain tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Ini menyoroti bahwa identitas sosial tercipta saat individu berinteraksi dengan orang lain dan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat. F. Perbandingan sosial. Perbandingan sosial berisi perbandingan diri sendiri dengan orang lain dalam rangka untuk melakukan evaluasi atau untuk memperbaiki sebagai aspek yang ada dalam diri. Perbandingan sosial adalah proses berpikir seseorang dalam membandingkan dirinya dengan orang lain berdasarkan aspek yang telah dibentuk secara sosial, dan proses berpikir tersebut dipengaruhi oleh adanya keberadaan orang lain. G. Presentasi sosial. Presentasi diri atau self-presentation mengacu pada bagaimana orang berusaha menampilkan diri untuk mengontrol atau membentuk bagaimana orang lain memandang mereka. Ini melibatkan mengekspresikan diri dan berperilaku dengan cara yang menciptakan kesan yang diinginkan. Presentasi diri merupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kesimpulan konsep diri yaitu cara seseorang untuk melihat dirinya secara utuh dengan semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ada beberapa komponen konsep diri, yaitu identitas diri yang merupakan internal individual, citra diri sebagai pandangan atau persepsi, harga diri yang menjadi suatu tujuan, pengetahuan diri menjadi suatu harapan, dan peran atau posisi di dalam masyarakat. Harga diri yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dalam dunia ini. Dalam ilmu psikologi, konsep diri, pengetahuan diri, harga diri, identitas personal dan sosial, persepsi akan kontrol diri, perbandingan sosial, serta presentasi diri sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.